Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe masuk surga. Amin. Peringatan, ini adalah hanyalah fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai dengan suasana malam yang tenang di Konoha. Lampu-lampu jalanan berkelip-kelip redup, menciptakan bayangan samar di antara gedung-gedung dan pepohonan. Di tengah kesunyian itu, Koji, seorang mantan anggota Kara yang terbuat dari sel DNA bintang perubahan, Jiraiya, bergerak cepat dari satu atap ke atap lain, berpatroli di sekitar desa. Matanya tajam, terus mencari-cari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Koji bergumam dalam hatinya, bocah itu, Boruto, di mana dia berada? Sudah berjam-jam aku mencarinya, tapi jejaknya sama sekali tidak terasa. Apa mungkin dia benar-benar telah menghilang begitu saja? Kekhawatiran mulai merayap dalam pikirannya. Dia tahu betapa pentingnya menemukan Boruto, terutama mengingat ancaman yang sedang mengintai dunia shinobi saat ini. Sambil melanjutkan patroli, ingatan tentang pertarungannya melawan Ishiki Otsutsuki muncul kembali. Dalam pertempuran itu, dia sempat melihat kilasan masa depan yang membuatnya merasa cemas hingga saat ini. Penglihatan itu. Shinju kelima, siapa atau apa sebenarnya Shinju kelima itu? Mengapa dia belum muncul hingga saat ini? Apakah ancaman ini lebih berbahaya daripada keempat Shinju sebelumnya? Dan jika demikian, apakah aku punya kekuatan atau waktu untuk mencegahnya? Pikir Koji, semakin dalam perenungannya. Dia melompat dari satu gedung ke gedung lainnya, gerakannya cepat dan gesit seperti bayangan. Koji terus mengingat-ingat detil penglihatan yang dia terima saat melawan Ishiki. Apakah penglihatan itu menunjukkan masa depan yang pasti, atau masih ada kesempatan untuk mengubahnya? Bagaimana aku bisa mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang tidak diketahui ini? Dan mengapa, di saat genting seperti ini, Boruto malah menghilang tanpa jejak, pikirnya dengan frustasi. Koji berhenti sejenak di atas sebuah bangunan tinggi, memandang ke arah cakrawala yang gelap. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma khas desa Konoha. Aku harus menemukannya, sebelum semua terlambat. Boruto mungkin memegang kunci untuk memahami apa yang akan datang. Tapi jika aku tidak bisa menemukannya, apakah semuanya sudah ditakdirkan untuk hancur? Ketegangan semakin memuncak di dalam diri Koji. Dia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju bencana yang mungkin tidak bisa dihindari. Meskipun begitu, dia juga tahu bahwa mengkhawatirkan masa depan tanpa melakukan apapun tidak akan membawa hasil. Dia harus tetap fokus, tetap bergerak, dan tetap berusaha. Koji akhirnya melanjutkan patroli, dan kembali berkata, "Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Aku harus menemukan Boruto. Jika ada satu hal yang bisa kulakukan sekarang, adalah memastikan bahwa ancaman Shinju kelima tidak menjadi kenyataan. Dan untuk itu, aku harus bertindak sekarang, bukan nanti," pikir Koji, meneguhkan tekadnya. Malam itu, Koji terus bergerak di antara bayangan Konoha, bertekad untuk menemukan Boruto dan menggagalkan ancaman yang akan datang. Di balik kesunyiannya, ada ketegangan yang tak terlihat, seolah-olah dunia shinobi sedang berada di tepi jurang bencana yang tidak dapat dihindari. Koji tahu, waktu mereka semakin menipis, dan keputusan yang dia ambil dalam beberapa jam ke depan mungkin akan menentukan nasib semua orang. Di sisi lain, Toneri juga sedang berpatroli mencari keberadaan Boruto yang hilang akibat terpengaruh Momoshiki. Toneri berkata, "Boruto, di mana kau berada? Situasi saat ini semakin genting, dunia ini akan segera hancur jika kau tidak cepat kembali." Di sisi lain juga terlihat Sarada dan Sumire yang sedang berlari menuju tempat Eida berada. Di sisi lain Konoha, suasana malam yang biasanya damai berubah menjadi tegang dengan kehadiran para ninja penjaga, Anbu, dan tim yang dipimpin oleh Sai. Mereka berpatroli dengan kewaspadaan tinggi, menyusuri setiap sudut desa, memastikan tidak ada celah sedikit pun bagi musuh untuk masuk. Setiap langkah mereka penuh perhitungan, mata mereka tajam, mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya infiltrasi. Sai, dengan raut wajah serius, mengamati timnya yang sedang bekerja. Dia tahu betul bahwa keamanan desa berada di pundaknya malam ini, dan setelah kejadian sebelumnya di mana musuh berhasil menyusup tanpa terdeteksi, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi.
Perketat penjagaan di setiap sudut. Jangan biarkan kita kecolongan lagi seperti sebelumnya, perintahnya dengan suara tegas, namun tenang. Instruksinya tidak main-main, setiap ninja penjaga dan Anbu tahu bahwa kelalaian sedikit saja bisa berakibat fatal. Tanpa ragu, para ninja langsung mematuhi perintah Sai. Mereka berpencar ke seluruh penjuru desa, menyisir setiap gang, jalan kecil, dan bahkan tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Setiap mata tertuju ke lingkungan sekitar, mencari apapun yang mencurigakan, apapun yang tidak pada tempatnya. Mereka tahu bahwa musuh bisa saja menggunakan tanda cakar atau metode lain untuk membuka portal masuk ke Konoha, dan mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Di tengah kesibukannya, Sai mendengar suara dari alat komunikasi jarak jauh yang dia bawa. Suara itu familiar, milik Shikamaru, yang tampaknya juga sedang memantau situasi dari tempat lain. Sai, apakah kau mendengarku? Suara Shikamaru terdengar jelas, meskipun ada sedikit gangguan statis. Sai segera menjawab, ya, aku mendengarnya, ada apa, Shikamaru? Meskipun suaranya tenang, Sai merasa bahwa panggilan ini mungkin membawa informasi penting. Shikamaru, dengan nada serius namun terukur, kembali bertanya, bagaimana kondisi desa saat ini? Ada tanda-tanda yang mencurigakan? Sai menghela nafas sejenak sebelum menjawab, aku sudah menugaskan semuanya untuk berpencar ke seluruh desa. Mereka menyisir setiap sudut, setiap kemungkinan titik masuk. Sejauh ini, kami tidak menemukan tanda-tanda musuh di Konoha. Meskipun begitu, Sai tidak bisa menyingkirkan perasaan cemas yang menyelinap di benaknya. Dia tahu bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah lawan biasa, dan kecerdikan mereka membuatnya semakin waspada. Bagus, Shikamaru menjawab, terdengar sedikit lega namun tetap waspada. Tapi tetap hati-hati. Musuh yang kita hadapi tidak bisa dianggap enteng. Mereka mungkin sedang menunggu kita lengah. Teruslah waspada dan laporkan setiap hal yang mencurigakan. Sai mengangguk, dimengerti, kami akan tetap waspada. Setelah itu, komunikasi terputus, dan Sai kembali fokus pada tugasnya. Dia tidak bisa membiarkan desa ini jatuh ke tangan musuh lagi. Sementara itu, di sudut lain Konoha, Kawaki terlihat berdiri di atas sebuah bangunan tinggi, memandang jauh ke arah cakrawala malam yang diterangi oleh cahaya bintang dan bulan. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah setelah pertarungan sebelumnya, semangatnya tetap berkobar, didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar untuk melindungi Naruto, sebagai orang yang disayanginya. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Ini semakin rumit saja, Kawaki bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Pikiran-pikirannya berkecamuk, mencoba memahami situasi yang semakin tidak jelas. Dalam kondisi seperti ini, kenapa aku malah tidak bisa menghubungi Amado? Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang tua itu? Pertanyaan itu terus menghantuinya, membuatnya semakin khawatir. Amado mungkin licik dan penuh rahasia, tetapi dia juga seseorang yang selalu punya rencana. Ketidakhadirannya sekarang, justru di saat-saat yang sangat genting, membuat Kawaki merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sambil terus berjaga-jaga, Kawaki tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang mungkin berada di luar kendalinya. Pikiran itu membuatnya semakin gelisah, dan dia tahu bahwa waktu terus berjalan. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Ini mungkin ada hubungannya dengan Boruto sialan itu, pikirnya. Jika Amado memang dalam bahaya, aku harus menemukannya dan memastikan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.